bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Tuan Guru saya, Habib Nobel, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tidak usah bohong, pasti datang merantau ke sini karena cari fulus. Ya, datang merantau ke sini ingin perbaiki dunia, supaya bisa bangun rumah, supaya bisa umrohkan ibu bapak. Untuk mendapat itu resepnya apa? Satu, tu'minuna billah, berimanlah kalian kepada Allah. Saya beriman Ustaz, ngaku gampang. Hei, kau kenal Jokowi? Sepupuku bos. Ngaku. Cek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, sepupu katanya Ustaz Dasat. Siapa Ustaz Dasat? Namanya aja baru ku dengar. Ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Ini yang jadi masalah. Oh iman. Belah dadaku kau temukan kekasihku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaku. Tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Apa ciri dan karakter orang beriman? Banyak. Tapi yang paling konkret, aqimis shalah. Dia mendirikan sholat. Banyak orang merantau ke Taiwan. Gajinya cuma 15 juta satu bulan. Habis makan 8 juta. Hiburan 3 juta. Beli kuota 1 juta. Tersimpan cuma 3 juta satu bulan. Tidak sholat. Puasa, sholat duhur lepas. Asar tidak. Maghrib tidak. Subuh apalagi. Inilah yang selalu saya istilahkan. Sedulur-sedulur sekalian. Saudaraku sekalian. Anda lapar. Dapat duit. Beli nasi bungkung. Nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya. Nasinya dia buang. Bungkusnya dia makan. Belem-belem. Inilah yang disebut. Mereka cari nafkah. Tidak sholat. Nasinya dia buang. Bungkusnya dia makan. Kecil buat Allah tambah penghasilanmu. Kecil buat Allah bangunkan kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau umroh. Kecil buat Allah kasih kau jodoh. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Tapi sayang, 1000 sayang. Sholat inilah yang paling banyak kita lalaikan. Ramadan 30 puasa tidak lepas. Zakat dia bayar. Zakat fitrahnya dia bayar. Sedekahnya dia keluarkan. Tapi kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua amalmu. Hei, Bu, ibu-ibu paling banyak tidak sholat. Kapan? 1, selesai haid. Gratis 5 hari. Dia bilang suaminya, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau tidak sholat. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kau. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau kau kasih lihat? Ya Bu. Ya. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Bu, mukanya dia dempul. Alisnya dia cukur. Tipis sebelah dia cukur lagi di sini. Tipis sebelah lagi dia cukur lagi di sini. Airnya habis. Ketawa baru kau semua dia kena. Ini perempuan makhluk paling perkasa di dunia. Allah sudah kasih alis baik-baik, masih dirubahnya juga. Ciptaan Allah saja dia ubah-ubah. Inilah perempuan-perempuan ini. Bukan di sini. Ya. Alhamdulillah. Bu, kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau dia ke mall. Betul, baru kau juga. Sholatlah saudaraku. Apa susahnya sholat? Ayo, yang malas sholat, kau ke sini. Kasih tahu saya apa alasanmu. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Allah kasih solusi, kau tayamum. Cuma saya pernah lihat orang tayamum di pesawat. Duduk di samping saya, mungkin dia malu. Akhirnya dia tayamum. Dia tayamum, Pak. Gimana caranya dia tayamum? Seolah-olah dia pakai air.
Milen. Para perantau TKI dan TKW yang saya cintai karena Allah. Ini prakteknya tayamum. Prakteknya tayamum. Linting lengan baju. Misalnya, kamu tidak dapat air. Sudah cari kiri kanan. Tapi mau kencing Ustaz. Caranya, tidak ada air Ustaz. Ambil daun. Kalau kau di tengah hutan, ambil daun. Caranya gimana Ustaz? Ambil daun 3 lembar. Ini rahasia laki-laki. Sudah, cara ngusapnya yang pertama, daun pertama, gosok ke bawah. Dan ini. Nih, Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bukan begini. Tambah kotor. Itu kayak salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Sudah bersih. Masuk. Kejepit selesai. Ini zaman ketika kecil. Kalau sekarang kan aman, kan? Sudah, tidak ada air. Tayamum. Caranya, lepas jam tangan. Lepas cincin. Kenapa? Karena usapan kalau ada jam tangan, dibawa jam tangan tidak kena usap. Maka harus dilepas. Buka. Sudah itu, letakkan telapak tangan di dinding. Atau di tanah. Sudah itu kalau dia di pasir bertepuk dulu. Kenapa? Karena kalau ada pasirnya, masuk di matamu dong kok. Nggak jadi kok sholat. Jadi tepuk dulu. Sudah, usap wajah. Sudah itu, letakkan lagi kembali ke pasir. Letak, sudah, usap tangan kanan. Gini, lihat baik-baik. Kiri di bawah, kanan di atas. Kiri di bawah, kanan di atas. Tarik ke bawah. Sampai di siku, lipat sikunya. Apalagi kalau sudah tua. Kenapa? Makin tua makin keriput. Lipat siku. Tangan kiri lagi naik ke atas. Usap. Kiri di bawah, kanan atas. Lipat, sek. Sudah sholat. Mana kiblat? Lihat di mana matahari terbit. Oh, sana pagi-pagi matahari. Berarti di sana terbenam. Tidak ada matahari, Ustaz. Sudahlah. Mustaqbilal kiblati. Sengaja sholat menghadap kiblatmu ya Allah. Allahu Akbar. Niatnya apa Ustaz? Niat tidak harus bahasa Arab. Niat bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Saya niat sholat duhur. Wajib hukumnya bagi saya 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai itu letak tangan berbeda-beda. Allahu Akbar. Mau begini silahkan. Ada lagi Allahu Akbar di atas pusat. Ada juga Allahu Akbar sejajar pusat. Ada lagi Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi pikiran ini. Allahu Akbar lurus. Terserah, silahkan pakai mana yang Bapak yakini. Mana yang salah kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Pasti salah itu. Jelas? 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 Tidak dapat air tayamum. Ustadz, di mana kiblat? Di mana matahari terbenam di situ kiblat. Ternyata tidak lihat matahari karena hujan. Menghadap kemana saja. Boleh pada saat kondisi darurat. Ustadz, saya sakit gigi Ustadz. Silakan kau sholat sakit gigi. Allah.
Allah tahu kau lagi sakit gigi. Jelas. Ustadz, saya lagi sakit di dalam rumah sakit, pakai infus. Silakan kau sholat pakai infus. Ustadz, saya tidak bisa pakai jilbab, pakai kudung. Tidak usah pakai kudung. Pakai apa? Tutup saja semua badanmu. Jangan ketawa, saya serius. Ini diajar baik-baik, malah diketawai kita. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ustadz, saya tidak bisa berdiri Ustadz. Saya lagi kerja Ustadz. Tidak bisa di tempat itu, tidak bisa berdiri Ustadz. Silakan kau sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana caranya sholat duduk? Kau lihat baik-baik, ini perhatiannya. Ini sholat duduk. Anggap sana kiblat. Sudah tayamum atau sudah wudu. Allah Akbar. Baca doa iftitah. Kalau mau praktis tidak baca doa iftitah juga boleh, karena itu cuma sunnah. Langsung Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Minimal 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Minimal 1 ayat. Sunnah. Minimal 1 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana rukunya Ustaz? Ruku cukup kepala goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ruku. Sujudnya bagaimana Ustaz? Sujud, badan ikut ditundukkan. Kalau tadi cuma kepala, sekarang sujud, badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Wow, terus. Itu sah atau tidak? Batal. Tidak habis Ustaz, tetap batal. Makanya kalau ada gas dalam perut, sudah mulai terjadi turbulens, jangan tahan, nanti bocor ketika kau sholat. Jadi lepaskan dulu, baru wudu atau tayamum. Bagaimana kejadian kalau begitu Ustaz? Sudah 2 rakaat, batal. Meskipun sudah at-tahiyyat, setengah mati dia tahan. At-tahiyyat imbar. Batal. Makanya kalau merasa mual, bukan mual. Apa? Malas. Mules. Ke toilet dulu. Bersihkan. Selesai, baru sholat, aman. Jangan justru kau tahan. Tahan aja cuma 2 menit kau ini sholat. Akhirnya kau sholat, kejar. Kejar itu. Allah. Oh. Pasti kau tidak sholat. Kau hanya tahan kentut. Maka selesaikan dulu. Masuk kau dulu ke toilet. Termasuk kalau ngantuk. Kalau ngantuk itu disunahkan tidur aja dulu, baru kau sholat. Jangan sampai kau sholat sambil tidur. Jangan sampai kau sholat, ini sudah tahiyat apa belum? Sudah tahiyat atau belum ya? Sudah tahiyat atau belum? Bagaimana kalau kejadian begitu? Bagaimana kalau kejadian? Ini sudah 3 atau 4? Ini 2 atau 3? Ya, ini 1 atau 2? Maka ambil bilangan kecil, jangan bilangan besar. Lebih baik, lebih rakaatnya daripada kurang. Kalau lebih solusinya sujud sahwi. Tapi kalau kurang tidak sujud sahwi, batal sholatnya, tidak sah. Jelas? Jelas? Apalagi alasan udah sholat? Apa? Tidak ada kecuali malas. Apalagi? Apa? Ngantuk, Nabi bilang kau tidur dulu. Kalau ketiduran, salat begitu kau bangun, azul sholat. Bahkan orang yang lupa, misalnya
3 hari yang lalu karena sibuk ngurus tenda, baru sadar. Saya tidak sholat asar hari itu. Maka begitu ingat, langsung sholat asar. Begitu pentingnya sholat. Apa lagi? Apa? Apa? Saya tidak tahu apalan Ustaz. Sama saudari kita yang baru masuk Islam. Tidak ada bacaan sama sekali saya tahu Ustaz. Solusinya gimana? Berjamaah. Berjamaah. Ikuti saja imam. Juga kalau jadi imam, jangan juga panjang-panjang. Ada juga kalau imam pak la haula wala quwata illa billah. Menyiksa jamaah. Baru mau takbir sudah lama memang. Apa no, kau tinggal angkat itu Allah. Ini lama sekali. Akhirnya apa? Anak muda pulang masjid. Apa anak muda? Enak sholat di masjid. Apa enak? Ampun Ustaz. Kenapa ampun? Surah Yasin dibagi 2 Ustaz. Orang baru belajar sholat kok kasih yang panjang-panjang. Kul saja selesai. Ya. Ini baru imam rakaat pertama. Apa dia baca? Al-Baqarah. Ayat 11 sampai 70. Dia husu dengan bacaannya. Kita husu dengan hayalan. Mau ikut tidak hafal. Mau ruku belum selesai. Terpaksa kita menghayal. Tadi uang saya 200.000. Mana ini yang 50 ya? Di mana saya simpan? Allahu Akbar. Masih dia cari itu. Sami Allah punya. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau berjamaah ke masjid, imamnya juga jangan lama-lama. Ini baru taubat, baru dia dapat hidayah, dia datang sholat jamaah di masjid, ternyata dia dapat imam yang panjang. Besok tidak mau lagi, taubat saya ke sana. Menyiksa. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan sholatmu. Kalau kau sholat sendiri terserah. Ini ada imam pak, walau alam benar atau tidak ini cerita. Penghafal Quran, dites dia di kampung. Kau jadi imam nak, kita mau dengar hafalanmu. Wah dia baca surah Al-Ma'idah. Hanya dia yang hafal. Begitu lagi husu bacanya, tiba-tiba ada cicak jatuh. Pas nyambar telinganya. Stres. Namanya orang stres, hafalan hilang. Tiba-tiba ini anak muda, kira-kira umur-umur SMA. Suasana hening. Dia bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda capek, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka tolong yang imam di musalla, yang imam di rumah, yang imam di komunitas kita, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Jangan panjang-panjang, karena pasti makmummu tidak bisa mengikuti. Apalagi kasihan kalau ada yang rematik di belakang. Orang yang sudah pensiun, kau siksa orang tua. Jatuh kepalanya belum selesai. Naik lagi kasihan Allah. Jatuh lagi. Kau siksa orang tua. Maka sunnah ketika jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu.